Akhirnya Redmi 15C ini rilis sebagai penerus dari Redmi 14C guys. Dan surprisingly, handphone ini bikin gue kaget banget bro. Lu bayangin aja deh, di harga entry level, kita udah dapat handphone yang layarnya gede banget. 6,9 inci dengan refresh rate di angka 120 Hz. Baterainya pun jumbo 6000 mAh plus fast charging 33 watt. Bahkan nih guys, udah ada NFC-nya juga. Untuk RAM-nya, ini unit yang gue pegang sekarang itu versi tertinggi ya, dengan RAM yang bisa di-upgrade sampai 16 GB plus storage 256 GB. Performanya sendiri guys, ditenagai sama Helio G81 Ultra yang ternyata ini cukup nendang banget loh di kelasnya. So di video kali ini gue bakal kasih tahu kalian kira-kira apa aja yang ngebikin Redmi 15C ini terasa worth it. Dan part apa aja sih yang kira-kira ngebikin gue tuh ngerasa sedikit kurang puas kalau kita compare sama pesaingnya bro. Hal pertama, kalau kita ngomongin soal desain, gue jadi inget waktu Redmi 14C ini keluar guys. Dimana ada beberapa yang komen kalau desain kameranya tuh agak aneh. Karena modul kameranya tuh berbentuk bulat di tengahnya yang bikin sebagian orang tuh ngerasa lebih bagus desain Redmi 13C. Nah, kayaknya Xiaomi tuh bener-bener ngedengerin masukan guys. Karena di Redmi 15C ini, kameranya sekarang tuh dipindah ke sisi kiri belakang. Sekilas emang kelihatan lebih enak dipandang sih, dan lebih stylish menurut gua. Desainnya juga punya 4 varian warna ya, yang bisa kalian pilih. Terus kalau kita cek secara dimensi, Doski ini punya ukuran 173 x 81 x 8,2 mm. Dengan bobot di angka 205 gram. Jadi pas digenggam itu menurut gue sih berasa cukup bongsor banget. Apalagi kalau misalkan tangan kalian tuh termasuk tangan yang mungil guys. Untuk detailnya sendiri di sisi kanan ini ada tombol volume ya dan juga power yang sekaligus jadi sensor fingerprint. Kalau kita cek di bagian bawahnya guys ada port USB Type-C plus jack audio 3,5 mili. Slot SIM-nya juga masih pakai yang triple tray ya guys. Jadi kalian tuh bisa masukin 2 kartu SIM card sekaligus including sama micro SD eksternal yang bisa di-up sampai 1 TB. Dan satu hal yang bikin gue lumayan lega banget guys, karena handphone ini tuh punya sertifikasi IP64. Yang artinya, kalau cuman handphone ini kehujanan ataupun kecipratan air, ini masih aman banget bro. Tapi tetap ya, lu jangan nekat nyemplungin handphone ini ke kolom. Karena ketika nanti nyemplung, dia masuk airnya lewat port-port sini, tetap akan bikin rusak bro. Lanjut kita bergeser ke bagian layarnya. Nah, pas awal gue nyalain layar Redmi 15C ini guys, kesan pertama yang langsung kerasa adalah ukurannya yang gede banget. Wajar sih ya, karena seperti yang gue mention tadi, ukuran layarnya tuh 6,9 inci dengan panel IPS LCD flat. Nah, Xiaomi di sini cuma ngasih resolusi HD Plus 1600 x 720 pixel dengan kerapatan di angka 254 ppi. Jadi, kalau ngomongin ketajaman layar dari handphone ini jelas bukan yang terbaik di kelasnya guys. Tapi, untungnya handphone ini tuh udah pakai refresh rate tinggi di angka 120 Hz. Yang bikin tampilan layarnya pas scrolling itu jadi lebih halus pisan bro. Terus buat dipakai sehari-hari juga lumayan banget nyaman nih guys. Viewing angle-nya oke lah, brightness-nya juga lumayan terang. Bahkan layarnya masih cukup bisa kebaca jelas meskipun ada di bawah terik sinar matahari. Sementara kalau misalkan untuk bezelnya nih guys, ini memang agak sedikit lebih tebal. Dimana nih tuh kelihatan banget kalau pas lagi buka menu dan background itu putih. Ini cukup kelihatan. Tapi ya ini memang tergolong wajar sih guys untuk handphone di kelas 1 jutaan. Lanjut ke bagian speaker, ini ada satu di bagian bawah ya guys. Dan kualitas suaranya juga cukup oke karena Doski ini punya fitur volume boost sampai 200%. Jadi suaranya tuh masih bisa kedengeran banget meskipun di kondisi yang cukup rame. Selain itu Xiaomi juga masih ngasih kok ini port jack audio 3,5 mili buat lo yang lebih nyaman pakai headset kabel bro. Lanjut lagi, kalau kita ngomongin soal performa ya, untuk Redmi 15C ini mengandalkan chipset MediaTek Helio G81 Ultra yang sama kayak generasi sebelumnya. Nah, chipset ini dipaduin sama GPU Mali G52 dengan clock speed nyampe 2,0 GHz. Di atas kertas, harus kita akuin sih kalau chipset ini memang bukan varian yang kenceng banget. Apalagi buat kalian yang biasa pakai handphone mid-range ke atas. Tapi buat kelas entry level, ini justru menurut gue sih udah lumayan banget secara performanya. Skor benchmark yang gue dapetin via Geekbench 6 juga segini bro, agak lumayan nih. Overall sih selama gue pakai harian ya buat buka tutup aplikasi, kemudian scrolling sosmed, ataupun browsing, itu performanya masih cukup lancar banget. Sementara kalau buat gaming, Redmi 15C ini masih bisa banget lah untuk main PUBG Mobile dan juga Mobile Legends dengan cukup lancar. Dan pas gue main pun gak ada kendala. Bahkan nih ya, berdasarkan pengalaman gue, kalau dibandingin sama beberapa kompetitor yang harganya tuh mirip-mirip, bahkan lebih mahal, pengalaman gaming di handphone ini malah bisa dibilang lebih enak bro. Apalagi di sini juga ada fitur Game Turbo yang lumayan bisa banget ngebantu performa handphone ini lebih stabil guys buat main game.
Kemudian kalau kita cek dari sisi keamanan, handphone ini udah ngasih dua opsi, yaitu sensor sidik jari yang ada di tombol power dengan respon yang cepet banget nih. Dan ada juga face unlock, dan ini juga cukup akurat kok. OS-nya sendiri pakai Android 15 ya guys, dengan antarmuka HyperOS 2.0. Jadi softwarenya ini termasuk fresh lah. Terus satu nilai plus lain yang bikin gue juga seneng banget guys, karena akhirnya Redmi Seri C ini udah dikasih fitur NFC. Yang bikin kita tuh jadi lebih gampang lah buat pembayaran non tunai ataupun sekadar transfer data antar perangkat. Selain itu ya, aplikasi bawaannya juga lumayan lengkap nih. Ada kalkulator, kemudian kompas, radio FM, sampai fitur wireless display buat mirroring layar ke smart TV. Ini juga ada bro. Overall kalau kita cek dari performanya sih, handphone ini udah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dalam menggunakan sebuah smartphone gitu guys. Ditambah lagi fleksibilitasnya yang cukup oke, berkat fitur-fitur kecil yang cukup berguna banget untuk keseharian kita guys. Next ke poin minor lain yang juga cukup bikin gua nih ngerasa puas banget sama nih headphone. Kalau biasanya handphone entry level cuma dikasih baterai standar di angka 5000 mAh atau bahkan kadang ya naik dikit lah 5300 mAh. Nah, di Redmi 15C ini guys beda cerita. Karena Doski ini punya kapasitas baterai yang jumbo banget di angka 6000 mAh. Artinya, selain tahan seharian, kalian juga masih dapat bonus ekstra screen on time sekitar 1-2 jam lebih nih. Kalau dibandingin sama handphone entry level lain dengan baterai 5000 mAh. Jadi biasanya kalau gue pakai handphone nih jam 10 malam tuh baterainya udah kritis. Sekarang kalau gue pakai handphone ini guys, jam 10 malam tuh gue masih punya waktu lah dan baterainya masih nyisa buat gue scrolling sosmed guys. Yang bikin gue juga makin suka ya, kepala chargernya juga udah dikasih 33 watt. BTW ini beneran support 33 watt turbo charge ya guys, bukan yang cuman dikasih adapter 33 watt aja, tapi supportnya 18 watt doang. Dan hasilnya, ngecas handphone ini tuh bisa jadi lebih cepat banget dan gak bikin was-was kalau lagi buru-buru pas handphonenya lowbat. Lu bayangin deh, dari 0 sampai 100% dengan baterai 6000 mAh, itu cuman butuh waktu 1,5 jam aja buat ngecas. Dari bagian baterai, sekarang kita bakal berpindah ke bagian kamera. Yang mana untuk permasalahan kamera ini guys, kemampuannya tuh menurut gua lumayan banget lah. Karena buat ukuran handphone entry level, hasil fotonya tuh bisa dibilang di atas ekspektasi gua nih. Kamera utama 50 megapiksel dengan PDAF autofocus ditambah satu kamera depth sensor, ini ngebikin efek bokehnya tuh mantep banget. Plus udah ada LED flashnya juga. Sementara di bagian depan, ini ada kamera selfie yang punya resolusi 8 megapiksel. Hasil fotonya bagaimana bang? Well, untuk kelas harga segini guys, menurut gua pribadi udah oke. Warnanya tuh lebih kelihatan natural ya. Jadi buat foto pepohonan, kemudian mobil di jalan, ataupun suasana outdoor lain, look fotonya tuh kelihatan lebih realistis banget. Detailnya pun masih tajam, dynamic range-nya juga lumayan rapi, dan autofocusnya guys, ini lumayan cepat banget buat nangkap objek. Terus kalau kita cek mode portraitnya juga bisa ngasilin foto yang cukup presisi lah, baik dari kamera belakang ataupun kamera depannya. Bahkan ya, kamera selfie 8 megapikselnya ini, menurut gue pribadi, udah cukup banget bisa diandelin buat upload ke media sosial kalian. Warna muka gue tuh kelihatan masih natural ya, dan terang. Kemudian nggak kalah lah kalau kita bandingin sama beberapa pesaing di kelas harga yang sama bro. Sementara buat videonya sendiri guys, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya, Doski ini bisa ngerekam sampai 1080 pixel 30 fps. Hasil videonya sih emang masih berasa ya tremornya, karena memang belum ada OIS-nya guys. Oh iya, untuk kemampuan zoomnya nih ya, buat foto itu bisa sampai 10 kali. Sementara buat video bisa sampai 6 kali zoom. Oke, overall kalau kita cek hasil fotonya sih menurut gue untuk handphone kelas entry level nggak malu-maluin ya guys. Hasilnya masih oke banget. Buat kebutuhan konten casual, bikin video, kemudian TikTok, dan jepret-jepret dalam kebutuhan sehari-hari, menurut gue sih masih aman banget guys. Terakhir kalau kita bahas soal harga, untuk Redmi 15C ini guys, di Indonesia tuh punya dua varian, yaitu yang 6/128GB, yang akan mulai dijual nih mulai tanggal 25 Agustus ini guys, dengan harga Rp1.599.000. Dan RAM 8/256GB dengan harga Rp1.799.000. Harganya sih kurang lebih sama ya, kayak 14C yang kemarin. Tapi yang perlu diingat di kelas harga segitu, lumayan banyak banget nih guys, pesaing kuat di luar sana. So kesimpulannya setelah gue pakai Redmi 15C ini selama beberapa hari gitu guys, gue bisa menarik benang merah bahwasannya handphone ini memang ditujukan buat kalian yang nyari handphone dengan ketahanan baterai jumbo dan ekstra gitu guys, dan pengecasannya pun oke. Kemudian kalau kita cek dari segi harga, handphone ini juga cukup menarik guys. Lu bayangin aja deh, dengan baterai 6000 mAh yang tahan lama banget plus fast charging 33 watt, kalian tuh nggak perlu lagi panik nyari colokan kalau handphonenya lowbat.
Layarnya juga gede banget ya guys, di angka 6,9 inci dengan refresh rate tinggi di angka 120Hz yang cukup bikin scrolling dan juga main sosmed nih berasa halus pisan. Ditambah lagi RAM-nya tuh gede ya guys, bisa di-extend sampai 16GB dengan storage yang lega di angka 256GB dan kamera utama 50MP guys, yang dimana untuk kelas entry level ini udah lumayan banget bro. Tapi tentu aja semua handphone tuh nggak ada yang sempurna, dimana Redmi 15C ini masih berasa bongsor dan berat banget di tangan. Layarnya juga masih HD Plus dengan bezel yang cukup tebal. Speakernya masih mono ya guys, dan performanya juga termasuk standar. Apalagi absennya sensor gyroscope ini juga mungkin bakal jadi deal breaker buat kalian yang suka main PUBG Mobile. Intinya sih kalau misalkan lo semua nyari handphone yang tipis dan juga ringan, jelas Redmi 15C ini bukan jawabannya guys. Tapi kalau misalkan lo orang yang nyari handphone dengan kapasitas baterai jumbo ataupun badak, kemudian fast charging guys, layarnya tuh luas, scrolling sosmed nyaman, dan harganya ramah di kantong, jelas Redmi 15C ini yang paling worth it di kelasnya menurut gua. Bewak pamit guys. Assalamualaikum.